Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang mulia, Engkau Allah yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu. Dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat 1-3 yang berkata demikian. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, Allah sedang membangkitkan sebuah generasi yang terdiri dari orang-orang yang akan menyatakan kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan diri mereka sendiri. Orang-orang yang dibentuk serupa dengan Dia dan berjalan dengan karakter ilahi. Generasi ini adalah generasi yang telah dimurnikan oleh Tuhan. Arti dari pemurnian adalah membersihkan secara menyeluruh atau bersih dan bebas dari ketidakmurnian. Dewasa ini, perkara-perkara dunia telah masuk ke dalam kehidupan banyak orang percaya. Kita orang percaya seringkali diinfiltrasi budaya dunia yang banyak menimbulkan bercak-bercak. Kebanyakan dari kita sebagai orang percaya tidak peka dan tidak menyadari perlunya pemurnian. Maleakhi 3 ayat 3 mengatakan bahwa Tuhan akan memurnikan gerejanya dari pengaruh dunia, seperti seseorang yang memurnikan emas dengan api. Api seperti apakah yang Tuhan pakai untuk memurnikan kita gerejanya? Dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7 mengatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Api yang dipakai Allah untuk memurnikan adalah berbentuk pengujian. Panas yang ditimbulkannya memisahkan kekotoran kita dari karakter ilahi dalam hidup kita.
Bila kita telah dimurnikan lewat kesulitan-kesulitan yang berat, kita akan menjadi transparan. Biarlah ini menjadi jeritan hati kita, menjadi murni dan transparan. Bila kita meminta Allah memurnikan kita, Ia akan menyingkirkan kekotoran yang tersembunyi dari hadapan mata kita. Allah mengetahui pikiran dan maksud-maksud yang terdalam bagi kita, meskipun kita tidak mengetahuinya. Jadi sadarilah saat dan musimnya ini secara rohani. Pada saat ujian yang berat datang, jangan marah, tetapi pandanglah tujuan di balik ujian itu. Selidikilah hati kita dan izinkanlah Allah untuk menyingkirkan semua yang tidak mulia. Ingat, pemurnian memperkuat apa yang baik dan melenyapkan apa yang membuat kita lemah dan mengotori hidup kita. Bersedialah untuk dimurnikan, supaya kita menjadi perkakas yang mulia yang dapat menyatakan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui renungan pada pagi hari ini kita belajar bahwa Tuhan sedang mempersiapkan suatu generasi yang murni dan kudus, yang menyatakan kemuliaan-Nya dan bukan kemuliaan diri sendiri. Seperti api yang memurnikan emas dan perak, demikian pula Tuhan memakai ujian dan pencobaan dalam hidup kita untuk menyucikan hati dan membentuk karakter kita agar serupa dengan Kristus. Pemurnian bukanlah proses yang mudah, namun sangat penting agar kita menjadi bejana yang layak dipakai untuk maksud Tuhan yang mulia. Melalui proses ini, segala kotoran dan pengaruh dunia yang tersembunyi akan disingkapkan dan disingkirkan oleh Tuhan, hingga yang tinggal hanyalah karakter ilahi yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh menolak proses pemurnian, melainkan harus menyambutnya dengan iman dan pengertian rohani. Tuhan tidak pernah membiarkan kita menderita tanpa tujuan. Setiap kesulitan dan tantangan yang kita alami adalah bagian dari rencana Tuhan untuk membentuk kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, berseru kepadanya agar Ia menyelidiki dan membersihkan hati kita, sehingga hidup kita menjadi terang dan cerminan kasih Tuhan di tengah dunia yang gelap. Biarlah kemurnian itu menjadi kesaksian nyata dari kuasa dan kemuliaan Kristus dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa yang kudus dan kekal, Engkau Allah yang ajaib dan mulia dalam setiap kehidupan kami. Kami memanggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur buat firman-Mu yang mengajar kami, membentuk hidup kami, untuk menjadi murni di hadapan Tuhan. Kami sadar bahwa tanpa proses pemurnian kami tidak akan menjadi serupa dengan Engkau. Tolong kami untuk tidak memberontak saat ujian datang, melainkan belajar melihat maksud Tuhan yang dalam dan penuh kasih. Singkapkan segala kekotoran yang tersembunyi dan bersihkan kami dengan api kasih-Mu, agar hidup kami layak menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami Tuhan, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu
sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.